Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa dukung channel Bapak dengan cara like, share, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 7. Nah, anak-anak kelas 6, kita hari ini akan membahas dari subtema 3 dari pembelajaran 5 dan 6. Nah, apakah anak-anak sudah siap? Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan jiwa yang semangat dan hati yang bahagia. Ayo kita mulai. Oke, kita mulai. Di pembelajaran 5 ini kita bertemu dengan Udin ya. Udin bertanya kepada kita, memimpin diri sendiri saat melakukan kegiatan itu membutuhkan ketegasan dan keberanian. Nah, bagaimana dengan kamu? Apa yang harus dimiliki saat memimpin diri sendiri? Mari kita belajar bersama dengan Udin hari ini. Oke, kita membaca. Mari kita baca bersama-sama. Pagi itu, ayah dan ibu sudah menunggu Benny di kamar makan. Nah, mereka biasa sarapan bersama di pagi hari. Ayah memanggil nama Benny, tetapi Benny tidak menyahut. Kemudian ibu berjalan menuju kamar Benny. Tiba di depan kamar Benny, ibu mengetuk pintunya sambil berkata, "Benny, ayo kita sarapan." "Iya, Bu," jawab Benny. Ibu membuka pintu kamar Benny. Ibu melihat Benny sudah mengenakan seragam, tetapi belum menyisir rambutnya. Benny sedang memasukkan buku-buku dan perlengkapan sekolahnya ke dalam tasnya. "Kamu tadi terlambat bangun ya, Benny?" tanya ibu. "Iya, Bu, tadi malam Benny mengerjakan tugas. Benny baru tidur pukul 11 lebih, jawab Benny. "Kapan ibu guru memberikan tugas itu?" tanya ibu. "Sebenarnya sudah seminggu yang lalu, Bu," jawab Benny dengan lirih. Jika kamu dapat memimpin dirimu sendiri, pasti pagi ini kamu tidak akan terlambat bangun," kata ibu. "Maksud ibu apa?" tanya Benny. "Maksud ibu, jika kamu dapat memimpin diri sendiri dengan mengatur waktumu dengan baik, tentu tugas itu sudah selesai dari kemarin, bukan?" kata ibunya. "Iya, Bu, besok-besok Benny tidak akan menunda pekerjaan dan bisa mengerjakan tugas Benny dengan tepat waktu," kata Benny. "Baiklah, tapi ibu senang kamu telah berusaha keras dan mengerjakan tugasmu sendiri tanpa perlu meminta bantuan orang lain. Nah, ayo sekarang kita sarapan, ayah sudah menunggu," kata ibunya. Oke, anak-anak kelas 6, ini adalah kunci jawaban dari halaman 130. Mari kita jawab bersama-sama. Nomor 1, pernahkah kamu mengalami kejadian seperti Benny? Jadi jawabannya ya tergantung kalian sendiri ya. Nomor 2, sikap apa yang tidak pantas ditiru dalam cerita Benny di atas? Jadi jawabannya sikap yang tidak pantas ditiru adalah menunda-nunda dalam mengerjakan pekerjaan sendiri ya. Nomor 3, sikap apa yang dapat ditiru dari cerita Benny di atas? Sikap yang dapat ditiru yaitu sikap kita bisa bertanggung jawab dan bisa bekerja keras. Oke, selanjutnya kita di sini bertemu dengan Edo. Nah, Edo berkata, "Kata Ibu Benny, kita harus mampu memimpin diri sendiri." Nah, dalam memimpin diri sendiri, kita juga harus mampu dalam mengatur waktu kita untuk bisa melaksanakan semua hak dan kewajiban kita. Nah, ini ya kata-kata dari Edo. Nah, selanjutnya mari kita baca bersama-sama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban itu merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam sila keberapa? Sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima dari Pancasila. Yang pertama adalah mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Nomor 2, mengembangkan dari sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Nomor 5, memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, suka bekerja keras. Yang terakhir, nomor 7, menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan kita bersama. Nah, berikutnya adalah kunci dari jawaban halaman 131 di buku kalian ya. Mari kita mulai membahasnya dari nomor pertama.
tulislah contoh-contoh dari penerapan nilai-nilai keadilan dalam kehidupanmu sehari-hari. Nah, jawabannya banyak ya, ada gotong royong, menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan ya, mengerjakan tugas tepat waktu, dan menghargai dari hasil karya orang lain. Nomor 2, tuliskan pendapatmu mengenai pelaksanaan dari keadilan yang ada di lingkungan sekitarmu. Jawabannya, jadi pelaksanaan keadilan di lingkunganku sudah dilakukan oleh masyarakat di sekitarku. Nah, hal ini ditunjukkan dengan hadirnya semua warga ketika ada kegiatan gotong royong dalam membersihkan lingkungan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 6. Di sana ada Siti dan Udin ya. Nah, apakah kamu seorang pemimpin yang baik? Nah, bagaimana kalau kamu tahu apa yang harus dilakukan ketika kita mengetahui apakah kita sudah menjadi pemimpin yang baik ya? Nah, ini. Mari kita belajar bersama dengan Siti dan Udin ya. Nah, kegiatan selanjutnya adalah ayo menulis. Nah, pemimpin yang baik adalah seseorang yang dapat menilai dirinya sendiri. Nah, kamu dapat melakukannya agar kamu menjadi lebih baik lagi ya. Jadi setelah berpidato di hadapan temanmu, kini saatnya kamu bisa menuliskan pengalamanmu ketika kamu berpidato. Nah, tulisanmu harus memuat hal-hal seperti hal-hal berikut ini. Pertama adalah adanya isi pidato. Bagaimana dengan reaksi pendengarnya? Lalu waktu dari kamu berpidato dan sikap berpidato. Yang terakhir, rencana perbaikan saat berpidato dan perbaikan teks dari pidatonya. Nah, tuliskan pada tempat yang sudah disediakan. Jadi di sini udah ada jawabannya. Jadi pengalaman saya ketika saat berpidato yaitu pada saat saya membuat rancangan isi pidato, saya sudah memenuhi dari kriteria hal-hal pokok dalam membuat pidato. Seperti berikut ini. Yang pertama adanya salam pembuka. Kemudian saya ada pendahuluannya, ada intinya, ada penutupnya, dan yang terakhir ada salam penutupnya. Jadi tinggal pengembangan dari hal-hal pokok pidato tersebut yang perlu saya kembangkan lagi setelah mendapatkan masukan dari guru dan teman-teman ya. Adapun reaksi pendengar pada saat saya berpidato adalah sudah lumayan baik. Jadi walau ada beberapa teman yang kurang memperhatikan, hal ini bisa diakibatkan saya kurang bisa dalam mengkondisikan suasana sebelum saya bisa membacakan isi pidato saya. Dan juga ada kemungkinan intonasi atau tinggi rendahnya suara saya kurang jelas dan kurang kedengaran. Nah, pada saat waktu saya berpidato, dalam pikiran saya ada keinginan segera cepat-cepat selesai karena rasa percaya diri saya masih kurang dan perlu diasah lagi. Jadi ketika saya membaca pidato tersebut, saya merasa waktu berpidato saya terlalu cepat, padahal sebaiknya perlu ada jeda atau jarak waktu pada saat pengucapan beberapa kalimat-kalimat yang penting. Nah, sikap berpidato saya kurang tenang karena kepercayaan diri saya masih kurang dan perlu diperbaiki lagi. Juga sikap saat saya membaca teks, saya terlalu fokus terhadap teks tanpa melihat ke penonton. Jadi sikap saya seperti bukan berpidato, tapi sikap membaca mutlak, dan ini perlu saya perbaiki. Saya juga melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu demi untuk menutup kegugupan saya, seperti menggaruk tangan yang tidak gatal, mengusap hidung, badan yang tidak bisa diam, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana dengan rencana perbaikan yang perlu saya lakukan dalam berpidato adalah segi teks pidato saya akan perlu mengembangkan lagi teksnya berdasarkan dari hal-hal pokok dalam berpidato. Saya juga perlu meningkatkan kepercayaan diri saya saat saya bisa tampil di depan dan tidak demam panggung dan membuat saya grogi. Nah, perbaikan dalam pengucapan kata seperti intonasi suara, pandangan mata saat berpidato, dan lain-lain juga saya harus perbaiki. Nah, berikutnya adalah kunci jawaban dari halaman 134 dan 135. Yang pertama adalah perubahan apa yang terjadi pada saat masa pubertas. Jawabannya adalah pada laki-laki, badan bertambah tinggi, suara menjadi membesar, jakun pada leher mulai tumbuh, bahunya bertambah lebar dan bidang, mulai tumbuh jambang, kumis dan janggut, lalu mulai tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelaminnya. Pada perempuan, ciri-ciri masa pubertasnya yaitu suara menjadi melengking, pinggul mulai membesar atau melebar, payudaranya mulai tumbuh dan membesar. Yang terakhir mulai tumbuh rambut pada ketiak dan alat kelaminnya juga. Oke, soal selanjutnya nomor 2. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas? Jawabannya yaitu dengan cara pertama memakai handuk yang lembut, kering, bersih dan tidak berbau atau lembab ya. Yang kedua memakai celana dalam ya.
dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Yang ketiga, hindari bertukar pakaian dalam dan juga handuk dengan orang lain. Lalu pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Bagi perempuan, sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelaminnya sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju ke belakang agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Nah, bagi laki-laki dianjurkan juga bisa sunat agar menurunkan resiko penularan penyakit menular seksual, ya, serta bisa menurunkan resiko kanker penis dan kanker leher rahim pada istrinya kelak. Nah, selanjutnya kita ke nomor 3. Apa nilai yang terkandung dalam sila kelima dari Pancasila? Yang pertama adalah mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Kedua, bersikap adil. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, menghormati hak orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain, suka bekerja keras dan menghargai hasil karya orang lain. Ya. Yang nomor 4, apa pendapatmu jika selalu memberikan bantuan kepada seseorang sepanjang hidupnya? Jadi jawabannya tidak baik karena akan berdampak negatif. Karena salah satu tujuan kita memberikan pertolongan itu agar orang yang kita tolong itu dapat mandiri dan berdiri sendiri, ya. Jika kita terus-menerus memberikan bantuan kepada seseorang, maka orang itu akan malas untuk berusaha, ya. Dan ini halnya tidak baik, ya. Oke, kita ke nomor 5. Bagaimana cara membuat patung dari sabun batangan? Jadi cara membuat patung dari sabun batangan ini ada 2 cara, yaitu pertama dengan cara mengukir sabun batangan dan kedua dengan cara mencetak sabun dasar dengan cetakan, ya. Nah, alat dan bahan untuk membuat patung dari sabun dengan cara cetakan itu yang pertama adalah sabun dasar, yang kedua cetakan sabunnya. Lalu alat dan bahan untuk membuat patung dari sabun batangan dengan cara mengukir. Yang pertama adalah pensil, kedua alat ukir atau alat pahatnya, yang ketiga sabunnya. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam mengukir sabun menjadi patung. Pertama adalah siapkan alat dan bahannya. Kedua, membuat sketsa atau modelnya. Buat saja yang sederhana agar mudah saat membuatnya. Lalu, di ini dituntut kreativitas dalam membuat rancangan patung yang sederhana dan menarik, ya. Yang ketiga, hilangkan motif atau merek sabun dengan alat pahat, ya. 4, potong ujung sabun dengan alat pahat tersebut sehingga tidak terlalu lancip bentuknya. Kelima, buatlah garis vertikal dengan pahat yang membagi sabun menjadi kanan kirinya sama. Yang selanjutnya yaitu nomor 6. Selanjutnya kamu mengikuti pola pada sketsa hingga membentuk patung. Lalu gunakan garis bantu vertikal supaya bagian kanan kirinya bisa simetris seimbang, ya. Nomor 7, bersihkan serbuk sabunnya hasil dari pahatan dengan cara ditiup. Anda dapat menggunakan alat pahat lainnya juga untuk membersihkan sabun dari serbuk-serbuk yang menempel. Dan terakhir, patung dari sabun sudah jadi. Yang nomor 6, apa yang harus disiapkan jika kita akan membuat patung dari bubur kertas? Jawabannya, hal yang perlu disiapkan. Pertama, kertas bekasnya. Kedua, kawat. 3, air untuk merendam kertas. Yang keempat, lem kanji. Yang kelima, catnya. Nah, ini langkah-langkah kerjanya. Yang pertama, siapkan kertas bekasnya. 2, rendam kertas hingga 24 jam sampai lunak. Ketiga, buatlah kerangka menggunakan kawat. Besar kecil kawatnya menyesuaikan dari besar kecilnya patung yang akan kamu buat. Nomor 4, kertas yang sudah lunak itu dapat ditumpuk lagi, lalu diperas, lalu dicampur lagi dengan lem kanji sampai berbentuk seperti tanah liat. Nomor 5, tempelkan bubur kertasnya pada kerangka kawatnya sesuai dengan bentuk yang kamu inginkan. Nomor 6, untuk mendapatkan dari lapisan luar yang halus, nah lapisilah dengan kertas yang berwarna putih dengan lem. Dan nomor 7, jemur patungnya di bawah sinar matahari. Nomor 8, setelah kering, warnai patungnya dengan cat kayu atau cat tembok sesuai dengan warna yang kamu sukai, ya. Nomor 7, apa saja bentuk dari kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan? Jawabannya implementasi dari ASEAN, ya, ACTS, ASEAN Credit Transfer System. Nomor 2, pembentukan 56 pusat studi ASEAN di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Yang ketiga dari, ya, implementasi Plan of Action to implement to Phnom Penh Declaration of the IAS Development Initiative. Nah, ini khususnya di bidang standarisasi dari mekanisme pengajaran, ya, vokasional dan technical training, mobilitas dari pelajar dan interoperability dari mekanisme kualifikasi nasional dan regional, ya. Yang keempat, implementasi inisiatif East Asia Vision Group. 2,
ya, diantaranya yaitu rencana dari pembentukan jaringan universitas di Asia Timur. Nah, ini adalah beberapa kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN di bidang pendidikan. Ya. Nah, anak-anak, jadi cintailah membaca karena apa? Semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu bisa kunjungi. Lalu semakin sering kamu membaca, semakin sering juga kamu bisa bertualang. Nah, semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalamanmu. Nah, apakah yang kamu baca akan membuatmu kaya? Karena bacaanmu itu akan menambah ilmu untukmu, ya. Jadi, apa yang kamu baca itu akan membuatmu jadi kaya, ya. Karena bacaanmu itu akan menambah dari ilmumu untukmu sendiri, mengisi jiwamu dengan pengetahuan, dan membuka wawasanmu bisa menjadi seluas-luasnya. Jadi terima kasih atas pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di tema ke-8 nanti. Ya, terima kasih semuanya.